Salam Planter Indonesia. Kali ini kita akan membicarakan mengenai defisiensi atau kekurangan unsur hara yang ketiga. Setelah nitrogen, kalium yang sangat kentara sekali ataupun sangat jelas sekali di dalam kekurangan unsur hara dengan menggunakan gejalanya adalah warna daun adalah unsur hara magnesium. Unsur hara magnesium merupakan salah satu penyusun dari klorofil, sehingga jumlah yang kurang pada tanaman kelapa sawit, maka yang terjadi adalah ketidaksempurnaan warna daun kelapa sawit. Di mana tanaman yang kekurangan unsur hara magnesium, maka proses fotosintesis akan terjadi dengan catatan adalah gagal fotosintesis. Bahwa dengan kandungan magnesium yang ada di dalam tanaman kelapa sawit, maka klorofil akan terbentuk sempurna. Jadi kebalikannya, jika tidak memiliki jumlah magnesium yang cukup, maka fotosintesis tidak berjalan, maka hasilnya adalah hijau daun tidak terbentuk. Jadi kekurangan magnesium, daun yang terbentuk adalah bahwa ketika dia kena sinar matahari yang harusnya dia terjadi fotosintesis dan menghasilkan klorofil, maka gagal membentuk klorofil. Jadi begitu dia ke daun yang kena sinar matahari, maka dia malah berwarna kuning. Sementara bagian daun yang tidak terkena sinar matahari ataupun tertutupi oleh daun lain, maka dia akan berwarna tetap hijau. Jadi dalam gejala kekurangan magnesium ini, bahwa terjadi selang-seling, di mana apabila dia terkena sinar matahari tapi kurang magnesium, maka daun berwarna kuning. Yang dia tidak kena sinar matahari maka tidak berjalan fotosintesis, maka dia tetap berwarna hijau. Nah, magnesium ini sangat penting sekali di dalam pertumbuhan kelapa sawit, bahwa termasuk unsur hara makro sekunder. Mungkin jumlahnya lebih sedikit daripada nitrogen dan kalium, tapi sama seperti fosfor, kalium, dan sulfur. Fosfor, kalsium, dan sulfur. Jumlahnya hampir sama. Kemudian bahwa sumber fosfat ini paling penting adalah bahwa bisa menggunakan pupuk organik dalam bentuk kompos, ataupun pengapuran dalam bentuk kapur dengan menggunakan dolomit, Ca atau kalsium magnesium karbonat. Begitu juga bahwa kita harus pintar-pintar memilih dalam menangani defisiensi ini. Ada derajatnya bahwa tanaman itu mengalami defisiensi yang sedikit ataupun rendah, sedang, dan tinggi. Artinya kalau sudah terjadi defisiensi yang tinggi, di mana unsur hara magnesium ini juga bersifat mobile. Kemarin sudah kami sampaikan bahwa ketika unsur hara bersifat mobile, salah satunya adalah nitrogen, kalium, dan termasuk magnesium ini, maka gejala yang paling signifikan ada di pelepah paling bawah. Ketika dia pelepah paling bawah maka ketika dia gagal fotosintesis, maka dia berwarna kuning, lama-lama terjadi pengeringan daun secara permanen. Gejala kekurangan magnesium berwarna kuning, tak pelaknya seperti kekurangan kalium juga berwarna orange, bintik-bintik oranye. Keduanya memiliki kesamaan, yaitu bahwa apabila dalam kondisi dia sudah gagal pembentukan klorofil, maka dapat dipastikan bahwa kuning ini tidak akan pernah balik lagi, tidak pernah hijau kembali, maka dia sampai daunnya tua akan tetap berwarna kuning. Lah, kembali lagi di dalam sebuah penanganan defisiensi unsur hara magnesium ini, maka para planter semuanya itu harus paham kapan bahwa magnesium itu memiliki defisiensi rendah atau defisiensi tinggi. Artinya sudah kebangetan atau belum. Maka ada dua kemungkinan pupuk yang bisa digunakan dalam penanggulangan defisiensi magnesium. Apakah kita bisa menggunakan dolomit atau kita menggunakan kiserit. Apabila kita menggunakan dolomit adalah ketika gejala defisiensinya adalah masih ringan-ringan saja, maka bisa kita menggunakan dolomit. Namun apabila kondisinya kuningnya sudah parah dalam tanaman kelapa sawit gara-gara kekurangan magnesium, maka planter semuanya hukumnya wajib menggunakan kiserit MgSO4.
MgSO4. Jadi di ini adalah bahwa supaya reaksinya cepat dan penanggulangan kekurangan magnesium ini bisa dikendalikan secepatnya. Apabila tidak, maka bisa dipastikan tanaman Anda, kita semuanya sebagai seorang planter adalah memiliki sawit yang warnanya kuning, daun bawahnya mulai kering sampai ke atasnya kering. Maka tidak mungkin terjadi sebuah produksi yang tinggi lagi di dalam pertanaman kelapa sawit kita. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, warna kuning tidak semuanya nitrogen. Magnesium juga menimbulkan warna kuning karena bahwa magnesium ini adalah salah satu unsur penyusun klorofil. Apabila tidak ada, maka klorofil gagal terbentuk. Maka menimbulkan warna yang gejalanya warna kuning yang tidak terjadi fotosintesis. Yang terjadi fotosintesis, maka dia tetap akan selang-seling gitu. Seperti gambar yang ada di samping saya ini. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam Planter Indonesia.